Halo guys, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini, Pevideo akan membuat konten berjudul Daripada React Ferdian Paleka, mending nonton Albert Einstein main catur. Ya, betul sekali. Akhir-akhir ini, sosial media dipenuhi dengan kabar tentang Ferdian. Mulai dari prank sembako sampah, minta maaf tapi bohong, ditangkap polisi di tol Jakarta Merak, hingga dibully di dalam penjara dan dimasukkan ke tong sampah. Dan dalam setiap kejadian tersebut, selalu ada yang bikin konten reaction oleh YouTuber. Menurut Pevideo, penjara 12 tahun sudah setimpal dengan perbuatannya guys. Oleh karena itu, mending kita saksikan pertandingan catur yang melibatkan dua ilmuwan terkemuka dunia, yakni Albert Einstein versus Robert Oppenheimer, di mana pertandingan ini terjadi pada tahun 1933. Einstein menggunakan catur buah putih, sedangkan Oppenheimer menggunakan buah hitam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pertandingannya guys. Oke, pertandingan dimulai dengan E4 dibalas dengan E5, kuda F3 dibalas dengan kuda C6. Di sini putih membalas dengan peluncur B5. Ini merupakan pembukaan Ruy Lopez ya, teman-teman pecinta catur. Ini konten seperti ini, pembukaan seperti ini pernah saya terbitkan di konten YouTube sebelumnya yang berjudul membahas berbagai pembukaan catur favorit mulai dari pemula hingga grandmaster. Oke, di sini putih terlihat mengancam kuda ya. Namun di sini hitam tidak takut. Hitam justru melancarkan pion menuju ke A6. Di sini ada berbagai kemungkinan yang dipilih putih. Biasanya memang mundur, tapi ada beberapa yang berani nekat maju. Di sini Einstein memilih mundur. Namun hitam tetap melanjutkan tekanan dengan kembali menekan putih, peluncur putih dengan pion menuju B5. Peluncur tetap mundur. Nah, di sini langkah hitam selanjutnya, menurut Pevideo, idealnya hitam melangkahkan kudanya menuju kuda A5 untuk terus menjaga tekanan terhadap peluncur putih. Namun di sini jawaban dari Oppenheimer cukup aneh ya. Justru dia melangkahkan kuda menuju ke F6. Menurut Pevideo, langkah ini sedikit tidak ada gunanya. Dan betul saja, Einstein memilih untuk rokade pendek. Apa tujuan rokade pendek ini? Rokade pendek ini adalah Einstein berharap agar Oppenheimer terjebak dalam keinginan Einstein. Di sini Einstein memberikan pion gratis dan langsung dimakan saja dengan Oppenheimer. Namun keputusan ini adalah kesalahan pertama yang sangat fatal yang akan membuat Oppenheimer kalah. Kenapa? Karena di sini akhirnya Einstein memilih langkah benteng menuju ke E1, sekaligus mengancam kuda. Di sini tentu saja betul, ancaman dari putih bukan hanya untuk mengancam kuda saja, melainkan ancaman dari putih adalah untuk mengancam pion yang berada di belakang kuda. Pion yang ada di belakang kuda hanya dijaga oleh kuda, sedangkan benteng putih dan kuda putih sudah siap untuk menyergap pion hitam saat kuda kabur. Namun di sini Oppenheimer memilih tetap bertahan dengan melangkahkan pion menuju ke D5. Dan di sini Einstein coba mengacaukan pikiran Oppenheimer dengan menyerang pada sisi lainnya, yaitu dengan melangkahkan
pion menuju ke A4. Di sini apabila Oppenheimer tidak melanjutkan langkah menuju ke B4, ini akan sangat fatal sekali. Kenapa sangat fatal sekali? Karena misalkan hitam melangkah yang lain ya, misalkan kuda mundur atau bagaimana, di sini putih akan makan pion yang ada di B5. Sedangkan pion yang ada di A6 akan tersandra dan tidak bisa makan pion di B5 karena nanti benteng putih akan menyergap benteng hitam yang gratis. Oleh karena itu hitam memilih untuk melangkahkan menuju ke B4. Di sini barulah putih melancarkan aksi serangan utamanya, yaitu dengan melangkahkan pion menuju ke D3 dengan mengancam kuda. Kuda terpaksa mundur. Namun di sini kuda mundur menuju ke C5. Menurut pevideo agak sedikit berisiko ya. Karena seandainya dia mundur menuju ke kuda F6, itu akan lebih memperkuat pion yang ada di D5. Di sini Einstein tidak menyia-nyiakan peluang yang di depan mata dan langsung memakan pion hitam dengan kuda. Tidak makan dan kuda memilih mundur. Nah, di sini Einstein melakukan variasi serangan yang mulai menghancurkan lawannya. Di sini putih menggerakkan menteri ke F3. Di sini ada ancaman terselubung untuk skakmat, di mana kuda dan menteri sudah memasang ancang-ancang untuk memakan pion lemah yang ada di F7. Tetapi di sini menurut pevideo langkah ideal dari hitam adalah melangkahkan gajahnya atau peluncurnya menuju ke E6. Itu adalah yang ideal ya, sembari menjaga pion di F7. Namun di sini Oppenheimer melakukan kesalahan fatal kedua yang membuat Einstein semakin dekat dengan kemenangan. Apa itu? Oppenheimer langsung berani melangkahkan pion menuju ke F6. Di sini sangat berbahaya sekali. Di sini akhirnya Einstein tidak menyia-nyiakan peluang dengan langsung melakukan tempo skak menuju ke H5. Di sini raja terpaksa harus menutup satu-satunya dengan pion menuju ke G6. Karena kuda bisa menuju ke G6. Tetapi kuda itu akan dimakan gratis oleh kuda hitam akan dimakan gratis oleh kuda putih karena benteng nantinya akan memiliki tempo skak kepada raja hitam. Oleh karena itu, putih terpaksa melangkahkan menuju ke pion menuju ke G6. Di sini kuda tidak takut. Putih terus melakukan ancaman serangan dengan kuda putih memakan G6. Di sini sebenarnya pion hitam tersandra karena jikalau memakan kuda, menteri akan dengan santai memakan benteng. Sedangkan kuda hitam juga terkena pin ya. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana karena benteng sudah menjaga. Dan kuda hitam tidak bisa memakan kuda putih. Karena jika memakan, raja akan terkena skakmat. Jadi di sini hitam terpaksa melakukan langkah pion hitam memakan kuda putih. Di sini tidak disia-siakan oleh putih dengan langsung memakan benteng, betul sekali. Dan di sini hitam justru melangkah, masih bisa dimaklumi dengan makan peluncur putih dan langsung dibalas oleh
putih. Nah, di sini menurut pevideo hitam melakukan langkah yang tidak jelas. Karena di sini akhirnya benar putih melangkah menuju ke H6. Nah, jikalau sebelumnya raja yang dipindahkan duluan misalkan menuju ke F7, di sini tentunya peluncur tidak akan terkena kondisi yang parah seperti ini. Di sini akhirnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam selain rajanya kabur ya. Dan di sini tak disia-siakan oleh putih dengan langsung memakan peluncur hitam memakai peluncur putih. Nah, di sini melakukan peluncur menuju ke B7. Hitam punya motif yaitu mempunyai langkah jauh untuk memakan menteri. Namun, sayangnya Einstein sudah cukup paham dengan hal tersebut. Dan Einstein terus menambah tekanan dengan menggerakkan menteri menuju ke G7. Di sini emang sangat berbahaya sekali ya bagi hitam. Karena ada menteri, peluncur, dan benteng untuk memakan kuda. Sedangkan hitam hanya punya 2 yang menjaganya, yaitu raja dan menteri. Di sini mau tidak mau hitam harus melangkahkan menuju ke benteng menuju ke E8. Di sini adalah cara satu-satunya terakhir. Dan disinilah Einstein mulai melakukan ancang-ancang strategi lainnya. Dengan apa? Dengan melangkahkan kuda menuju ke D2. Langkah ini memang tidak dirasakan bahayanya sekarang. Namun langkah ini akan memberikan bahaya bagi hitam dalam 2 atau 3 langkah ke depan. Bagaimana bisa membahayakannya? Hitam justru melangkah menuju ke C5. Di sini hitam mencoba untuk menekan pion lawan sehingga terjadi pertukaran pion. Namun disinilah awal dari variasi taktik yang dilakukan Einstein. Apa itu? Benteng bergerak menuju ke D1. Di sini kita melihat ya motif dari putih apa ya, dari benteng putih ya. Pemain putih melihat bahwa benteng putih, menteri hitam dan raja hitam berada pada satu lajur yang sama, yaitu lajur D. Di sini akan sangat berbahaya sekali andaikan kuda dan pion putih serta pion hitam lepas. Bagaimana cara melepasnya? Disinilah kecerdikan Einstein. Einstein menggerakkan, sebelumnya ada langkah hitam, yaitu pion menuju ke A5. Di sini dengan cerdik Einstein menggerakkan langkah menuju ke kuda menuju ke C4. Ini langkah pengorbanan kuda, tapi akhirnya akan mendapatkan menteri. Tapi begini ya, sebenarnya di sini simpelnya, jika tidak mau kehilangan menteri mundur saja kan, idealnya kan. Menteri mundur saja entah di samping raja atau menuju ke B8. Tapi di sini hitam sedikit terpancing dengan provokasi putih dan akhirnya memakan kuda dari putih. Tak, tak. Nah, di sini benteng menjaga menteri dan raja. Di sini menteri kena pin ya oleh raja. Di sini menteri kena pin oleh raja. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh hitam selain memakan benteng putih dan benteng putih memakan menteri hitam. Di sini akhirnya raja mundur menuju ke C8 dan akhirnya peluncur putih makan kuda hitam, dan disinilah akhir dari pertandingan antara Einstein versus Oppenheimer. Karena memang putih masih mempunyai banyak perwira, yaitu menteri putih, peluncur putih, dan benteng putih. Sedangkan hitam cuma punya benteng hitam dan peluncur hitam. Oke. Sekian dari video saya. Namun,
Di sini mungkin bagi sobat catur sekalian ada yang melihat bahwa langkah catur saya ada yang sama persis dengan konten dari pevideo lain. Konten catur Einstein ini ada mirip dengan konten catur pevideo lain. Betul. Saya memang mengambil dari akun Swaji WN. Namun, pevideo telah mendapatkan izin untuk menerbitkan konten ini dari Swaji WN. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada konten selanjutnya di Tarigan Catur Channel. Terima kasih.